Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Hari ini kita mengadakan sesi pertemuan yang ke-6, minggu ke-6, dan kita masuk pada sesi kebinekaan ya. Saya sebelumnya mudah-mudahan sehat semua ya yang sudah datang di sini, dan bagi yang memang sulit kamera nggak apa-apa, selama nanti juga tetap memperhatikan acara ya. Oke, kali ini jadi kita masuk pada sesi kebinekaan dari modul Nusantara, dan kita masuk pada bahasan tentang Bandung, Jawa Barat, dan seni bela diri, khususnya pencaksilat. Dan kebetulan juga kami hari ini kedatangan tamu istimewa ya, narasumber kami yang juga seorang praktisi pencaksilat, itu Kang Ferry Pedro. Selamat datang Kang Ferry. Assalamualaikum. Selamat datang Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Ferry. Sehat ya Kang Ferry ya? Sehat Kak, Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah amin ya. Jadi Kang Ferry ini seorang praktisi dan pelatih juga seni bela diri pencak silat, dan nanti akan membagikan sharing ya banyak hal tentang seputar dunia persilatan, nah, istilahnya dunia persilatan ya pada kita semua, dan mungkin juga kita semua tidak asing ya bahwa salah satu kekayaan budaya Nusantara kita adalah seni bela dirinya, yaitu seni pencaksilat yang sudah mendunia ya bahkan ya, dan mungkin Iya. banyak diangkat ke luar negeri juga ya dalam berbagai film dan sebagainya. Dan kebetulan juga hari ini juga Pak Wibisono ya sesama tim dosen modul Nusantara juga akan bersama kami juga untuk memandu acara ya. Jadi nanti mungkin saya hanya membuka sampai di sini. Selebihnya nanti Pak Wibisono ya akan memandu acara, juga sekalian juga membantu mengajak ngobrol Kang Ferry, dan juga eh, apa eh, dan sebagainya lah memandu acara Siap, itu siap. ya. Ya mungkin gitu aja dari saya ya. Semoga acaranya lancar, dan saya juga mungkin nanti spontan sambil mendua ya. Namanya juga laki-laki pasti sering mendua ya. Jadi mangga Pak Wibisono silahkan dilanjutkan acaranya. Semoga lancar, sukses, dan jangan lupa ya nanti teman-teman Amin. mahasiswa juga perhatikan juga menyimak dan juga bertanya ya, karena pertanyaan berarti kehadiran ya. Oke. Demikian, silakan, mangga Pak Wibi. Oke. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini temanya tadi sudah disebutkan oleh Pak Isa ya, bicara tentang bela diri, terus juga spesifik pencaksilat. Tapi kalau kita bicara tentang pencaksilat, dimensinya banyak banget nanti. Nggak cuma bela diri, nggak cuma berantem, nggak cuma pukul-pukulan, tendang-tendangan, atau dapat medali gitu ya. Jadi nanti ada banyak sekali dimensi tentang pencaksilat yang mungkin teman-teman baru ngeh juga gitu ya sama fenomena ini. Oke, nanti mungkin panjang lebarnya akan diobrolin antara saya dengan Pak Ferry. Tidak ada slide ya, tidak ada slide dulu hari ini. Jadi teman-teman nanti saya mau teman-teman mendengarkan dan mencatat poin-poin penting dari obrolan kami. Tapi sebelum saya dan Kang Ferry ngobrol panjang lebar, saya minta teman-teman untuk menyimak dulu. Ada film dari alumni ISBI Bandung, ya, sebuah kampus yang concern pada bidang kebudayaan di Kota Bandung. Gitu. Kebetulan ini juga bagian dari komunitas saya dan Kang Ferry juga di bela diri Jawa Barat, yang sudah lebih dulu melakukan perekaman terkait kebudayaan dan tradisi pencaksilat di Jawa Barat ini. Jadi silakan dinikmati dulu filmnya. Ada sekitar 30 menit ya. Selamat menyaksikan. Silakan bisa direkam dulu ya. Thank you. Oke, jadi tadi udah kita lihat sedikit gambaran tentang pencak, beberapa fragmen pencak di Jawa Barat ya, ada 2 ragam pencak di Jawa Barat.
yang sebenarnya ada banyak banget itu ragam pencak di Jawa Barat sendiri, termasuk ajarannya dan stylenya seperti apa. Oke, nanti Kang Ferry mungkin akan lebih menjabarkan ini panjang lebar, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Kang Ferry ya Kang. Secara singkat saya akan bacakan. Oke, sebentar. Kurikulum vitae. Nama Ferry Arianto Haden, sarjana ekonomi. Tempat tanggal lahir, Cimahi 16 Maret, tahunnya rahasia. Alamat Babakan Loa, Pasir Kaliki, Cimahi Utara. Ya. Sempat menempuh beberapa pendidikan pencaksilat ya. Ya, ini kita bisa saya bisa simpulkan sedikit kalau ini Kang Ferry konsisten di jalur tradisi. Nanti akan mungkin Kang Ferry sedikit menjelaskan tentang apa itu jalur tradisi dengan apa itu jalur pencaksilat sport gitu ya. Lalu jabatan sempat menjabat sebagai bidang pembinaan dan prestasi perguruan silat ya, lalu kemudian menjadi sekretaris lembaga pewarisan pencaksilat ya, itu salah satu lembaga yang berada di Jawa Barat ya. Terus juga beberapa kali punya pengalaman sebagai wasit ya, Kang Ferry ya. Di sini ada official tim Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Kota Cimahi, cabur pencaksilat, lalu kemudian sempat beberapa workshop juga, pemateri dan segala macam ya. Sempat juga mengajar untuk jadi pencaksilat tradisi ini yang Kang Ferry usung juga sempat mungkin di kita nggak banyak peminatnya, bahkan nggak banyak yang tahu, tapi di luar negeri sana beberapa orang juga saya pernah sempat menemani Kang Ferry untuk menyaksikan sendiri gitu ya, bahwa antusiasme orang seperti di Italia dan di Amerika itu cukup besar ya, terutama pada permainan-permainan pencaksilat di Jawa Barat. Lalu organisasi juga menjadi pengurus masyarakat pencaksilat Indonesia 2012 sampai 2016. Lalu juga ya tadi saya sempat singgung tentang wasit beberapa kejuaraan yang sifatnya nasional maupun internasional. Oke ya, bahkan nih di sini ada tim perumus pencaksilat Roto UNESCO. Jadi sempat Kang Ferry pada masa sebelum pencaksilat diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, Kang Ferry ini sebagai tim perumus dari tim kita dari Indonesia gitu ya. Oke. Sekian dari saya pembacaan CV-nya. Oke. Jadi nanti silakan aja ya kalau mau langsung nanya teman-teman sekalian ya. Kalau mau motong Pak, saya mau nanya, atau Kang saya mau nanya gitu, silakan gitu ya. Oke, sifatnya saya akan lebih banyak ngobrol dengan Kang Ferry ya. Jadi kayak talk show deh sebenarnya sih. Ya. Saya mancing, Kang Ferry jawab, saya mancing, Kang Ferry jawab gitu ya. Oke. Nah, tadi udah lihat ya masing-masing teman-teman sekalian bagaimana sih pencak gitu ya. Ada dua kutub tadi tuh ya. Ada kutub yang sangat fisik, ada kutub yang sangat absurd gitu ya. Ya mungkin teman-teman nggak pahamin itu apa sih gitu. Kok orang bisa mental, terus dibilang, tapi mental bukan gara-gara jin, ini gara-gara apa gitu. Nanti mungkin Kang Ferry bisa lebih banyak ngejelasin itu. Tapi mungkin sebelum itu, saya mau nanya pada Kang Ferry. Kang, pencak itu apa sih? Dari mana sih? Kenapa sampai bisa ada di Jawa Barat dan bagaimana perkembangannya di Jawa Barat? Silakan Kang Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya? Jelas kan? Waalaikumsalam. Jelas. Kalau kita bicara pencaksilat, Kang agak dideketin Kang, punten, kurang jelas. Gini. Ya. Okay. Kalau pencaksilat sih secara umum itu sudah ada di Indonesia atau Nusantara, bumi Nusantara, cuman istilahnya belum menjadi pencaksilat yang seperti sekarang dikenal istilahnya. Setiap daerah itu mempunyai istilah masing-masing, Kang. Ya, kita ambil contoh di Sumatera itu dikenal dengan istilah sile. Oke, siapa yang dari Sumatera? Ada yang dari Sumatera? Siapa yang dari Sumatera? Nggak ada? Oke. Kalau di Sulawesi, Kang, apa Kang namanya? Kalau di Sumatera itu dikenal dengan istilah sile. Oke. Kalau di Sulawesi itu dikenal dengan istilah mamanca. Oke. Kalau di Kalimantan dengan bakuntau. Bakuntau. Oke. Kalau di daerah Betawi, khususnya Jakarta, dengan main pukul.
Main pukul. Istilahnya di Banten itu pence. Oke. Kalau di Cianjur sendiri itu main po. Oke. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu dengan silat. Kalau di Jawa Barat secara umum itu pencak tanpa memakai K. Oke, pencak tanpa K ya. K. Nah, setelah 1948 asosiasi di Indonesia namanya IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, barulah dirumuskan menjadi penyeragaman istilah, jadi pencaksilat secara Indonesia. Sejarahnya seperti itu. Dan untuk saat ini untuk beberapa daerah masih menganut nama-nama yang tadi kedaerahan. Oke, jadi di beberapa daerah masih menganut nama-nama masing-masing tadi ya. Betul, sampai sekarang masih dipegang. Ada Sile, ada Bakuntau, terus ada Mamanca. Lalu di Cianjur sendiri di Jawa Barat yang dulu sempat terkenal namanya Mainpo ya. Atau secara umum dibilang pencak ya tanpa K ya. Tanpa K kalau secara umum. Karena kalau di Jawa Barat itu dikenalnya dengan kendang pencak, tidak kendang pencak. Oke, kendang pencak tanpa K ya. Tanpa K itu. Oke. Nah, kenapa pencak jadi populer, Kang, di Nusantara pada waktu itu untuk kebutuhan apa sih pada awalnya? Ya, karena kan kalau lihat dari kesejarahan, baik artefak maupun naskah-naskah kuno, bahwa si pencak ini adalah sebuah hasil karya masyarakat, hasil karya budaya masyarakat Nusantara, khususnya untuk bertahan hidup awalnya. Bagaimana manusia bertahan hidup dari kondisi alam untuk masa berburu, akhirnya juga setelah ada beberapa komunitas-komunitas atau kebudayaan-kebudayaan, akhirnya saling mencaplok wilayah-wilayah dengan kekuatan. Dari situ berkembang menjadi sebuah sifatnya seni, mengerucut lagi jadi seni ya. Jadi bela diri, jadi seni bela diri. Akhirnya ya kan? Jadi bela diri awalnya dari masa bertahan hidup. Untuk bela diri menjadi seni dan bela diri, dan akhirnya menjadi sisi olahraga. Sampai sekarang. Dan akhirnya juga ada sisi spiritual belakang itu. Karena kan untuk bicara pencaksilat sendiri terdiri dari 5 unsur, Kang. Seni yang pertama, yang kedua bela diri, yang ketiga itu olahraga, yang keempat mental, dan kelima spiritual. Itu 5 unsur yang ada dalam pencaksilat. Berarti pencaksilat yang hari ini dikenal luas di masyarakat kita, itu pencaksilat yang dimensi olahraga aja ya? Ya, dimensi olahraga dari sisi olahraganya. Sedangkan ada 4 unsur lagi yang banyak tidak dikenal. Nah, 4 unsur ini kebanyakan berkembang di ranah-ranah silat-silat tradisional. Mereka yang tidak terikat atas asosiasi. Orang-orang yang tradisi ini tidak terikat sama asosiasi apapun ya? Kebanyakan tidak terikat. Ya. Jadi ini buat informasi bagi teman-teman, di Indonesia sendiri ada yang namanya IPSI nih, Ikatan Pencak Seluruh Indonesia ya, Kang? Ya. Jadi itu yang kemudian jadi wadah bagi pencaksilat sport ya, yang dipertandingkan di berbagai event olahraga lokal maupun internasional. Betul. Tadi Kang Ferry sempat menyinggung tentang pencaksilat tradisi. Nah, tadi kita sempat saksikan film tentang pencaksilat, dua ragam pencaksilat ya, tradisi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Nah, Kang, bedanya apakah pencaksilat tradisi sama pencaksilat sport? Kenapa pencaksilat tradisi tidak bisa masuk ke dalam pencaksilat sport? Sebenarnya gini, kalau secara global pencaksilat itu satu kesatuan. Nah, cuman pada era tadi 1948 kita membuat asosiasi, khususnya tadi IPSI ya, hanya bergerak di bidang ranah olahraga. Satu tujuannya adalah untuk penetrasi ke negara-negara lain supaya ada penyeragaman aja bentuknya, diseragamkan supaya bisa masuk ke ke olahraga, ranah olahraga baik PON, SEA Games maupun kita tujuan akhirnya sih Olimpik.
Nah, karena si pencak silat olahraga ini juga kan dasar dari silat-silat yang tradisional. Nah, perbedaan secara mendasar adalah dari tata cara latihan. Okay. Kalau yang sport itu hanya ya tadi fokusnya di olahraga aja selesai. Nah, di sisi tradisional ini juga tata cara latihannya agak unik. Seperti contoh kalau di Maenpo atau Cimande yang tadi kita saksikan, seorang murid itu jika akan belajar kepada gurunya itu harus didampingi oleh orang tuanya. Okay. Orang tuanya menyerahkan anaknya untuk belajar. Pak atau Abah, saya nitip anak saya untuk dididik. Dan di situ pun setelah diterima pun ada tata caranya sendiri. Nggak seperti yang umum, ya udah latihan, kamu latihan, bayar iuran, selesai. Nggak seperti itu. Jadi ada tata cara syarat, seperti ada talek. Talek itu adalah ditanya, si murid mau nggak latihan, kalau mau ini ada syarat-syaratnya. Dan juga ada tata cara ritual dengan tumpeng. Kalau di Sumatera itu seorang murid itu menyerahkan ayam putih, uang itu nggak besar ya, hanya simbol aja. Terus membuat nasi tumpeng, menyerahkan kain putih, dan menyerahkan sebilah pisau. Okay. Nah, tentunya itu akan dimaknai gitu. Kalau yang saya tahu kan kain putih itu adalah seperti kamu akan kembali menjadi putih gitu. Hilangkanlah sifat-sifat buruk yang lalu, dan kalaupun kamu terjadi kecelakaan, yaitu nanti jadi kain kafan kamu. Dan pisau ini sebagai simbol, pisau itu adalah ketika kamu selesai latihan, kamu akan menjadi tajam seperti pisau, dan tentunya pisau itu harus ada sarungnya. Nggak boleh kalau nggak ada sarungnya. Sarungnya ini adalah simpan pisau itu di tempatnya dan gunakan dengan bijak. Nah, artinya ilmu yang kita dapatkan pun simpan dan gunakan dengan bijak. Jangan dipakai sombong ya. Artinya kalau pisau, orang takut itu kan bukan karena pisaunya, karena yang megang pisaunya. Gitu. Yeah. Dia banyak tataran filosofis yang kalau di sifatnya tadi di IPSI itu tidak banyak diulas. Oke. Uniknya bedanya tradisional dengan model yang sport itu hanya di tata cara pengajarannya aja. Dan tentunya ada materi-materi yang berbeda juga gitu. Oke, tata cara pengajaran tadi kita lihat tentang dimensi ritualnya ya tadi ya. Ritual spiritualnya ya tadi ya. Ada beberapa aliran tradisi dia menetapkan syarat ini itu ya dengan tujuan apa, sebagai simbol dari apa. Nah, tadi sempat juga Kak Ferry singgung tentang cara pengajarannya nih. Kalau pencaksilat tradisi seperti apa Kak pengajarannya Kak? Khususnya di Jawa Barat ya? Ya, di Jawa Barat. Kalau untuk di Jawa Barat, tahap-tahapannya itu adalah tahap pertama itu kita pasti ngobrol. Sebelum masuk ke bergerak secara badan, kita ngobrol dulu. Ngobrol itu ada ini Kang, kita mengenal dulu si sang murid ya, bagaimana sifat dasarnya nih. Baru ke tatanan gerak, yaitu gerak atau jurus. Dan jurusnya kebanyakan kalau di Jawa Barat itu bisa dibilang absurd. Berbeda dengan bela diri yang lain. Tuh, bentuknya seperti ini, aplikasinya tentu nggak akan jauh dari bentuk yang dia latih. Sedangkan kalau di Jawa Barat sendiri, hampir kebanyakan yang sifatnya tradisional yang masih rootnya murni, itu absurd. Jadi setelah gerak terus aja itu diulang-ulang sampai bosan. Dan ketika sang murid menanya, ini bagaimana cara menggunakannya, rata-rata kalau guru-guru tua, nanti juga ketemu. Kamu juga nanti ngerti sendiri, dan jarang diulas. Karena tadi, sampai tahap tertentu, baru dikasih tahu makna gerak yang dia latih. Karena mereka menganggap bahwa gerakan-gerakan yang dilatih itu sangat-sangat berbahaya. Dan tadi fungsinya tadi bukan hanya sebagai olahraga dan bela diri, itu sebuah alat untuk bertahan hidup. Akhirnya sampai tahap tertentu jarang ada yang sampai selesai. Karena memang sengaja polanya dibikin bosan. Supaya benar-benar tersaring. Oh, ini yang banyak skill, yang jiwanya sehat, baru mulai masuk ya tadi bentuk nyata dari apa yang dia latih. Kebanyakan di Jawa Barat jarang ada yang selesai kan, karena polanya dibikin bosan sengaja. Polanya membosankan ya.
Bahkan tadi kalau kita lihat ada dua Betul, kutub tadi sangat ya. membosankan. Ada dua kutub, antara satu yang Cimande ya, yang mementingkan body contact. Ya. Satu lagi ada metode pengajaran seperti Sabandar nih, ya tadi ya. Betul. Mungkin bagian, kalau kontak fisik, kemudian lecet, kemudian memar, itu lumrah. Tapi tadi ada yang menarik tuh dari Sabandar tadi itu kok seperti itu kan, tidak ada kontak fisik gitu ya, atau itu bagian dari kontak fisik atau apa nih, nggak tahu tadi apa tuh kira-kira ini gambaran kalau di logisnya Sabandar apa ya? sendiri kan, kalau di Sabandar sendiri itu adalah salah satu metode latihan kan, bukan hasil atau tujuan utama hasilnya kita belajar itu kayak gitu, enggak. Itu hanya salah satu bentuk metode bagaimana mengenal rasa. Nah, rasa ini kan sesuatu hal yang lebih halus dibanding otak fisik. Rasa ini dimensinya ke ya hati. Nah, hati ini kan kalau ada peribahasa tuh dalamnya laut bisa diukur, sedangkan hati manusia nggak bisa diukur. Menurut peribahasa yang umum. Sedangkan di pencaksilat sendiri, khususnya di Sabandar, itu bisa ternyata diukur. Bagaimana seseorang ini punya niat-niat terhadap kita, atau sifat mengancam. Ya niat-niat ini kan salah satunya ya mencelakai, dan lebih halus lagi kan kayak sifat berbohong, itu ternyata bisa dirasakan. Nah, salah satu metode melatihnya adalah dengan seperti tadi, tidak menyentuh. Karena tadi rasa ya bentuknya nggak ada, tapi bisa dirasakan. Tentunya rasa ini akan timbul jika ada jembatan fisiknya. Seperti garam, rasanya asin. Tentu ada dimensi fisiknya, yaitu bentuknya garam sebagai pengantar. Tapi rasa asin sendiri kan tidak bisa didefinisikan. Asin itu apa sih? Manis itu apa sih? Nggak bisa. Hanya bisa dirasakan. Atau seberapa asin, seberapa manis. Ya, itu kan sifatnya subjektif. Masing-masing orang beda-beda. Tapi kita sepakat rasa asin itu yang seperti itu. Nah, bagaimana kita menyampaikan atau mentransfer definisi rasa terancam, rasa orang punya niat-niat ke kita, ya salah satunya metodenya seperti itu kan. Dengan tidak menyentuh. Ya awalnya tetap menyentuh. Dengan sifat tadi ada gerakan, adegan mendorong. Nah, adegan mendorong ini adalah adegan mengancam. Nah, kita merasakan sampai sejauh mana dorongannya. Tetapi dorongan itu awalnya memang dari fisik kita dorong, lama-kelamaan tidak. Hanya menempel. Yang mendorong itu adalah hanya dari niat. Niat yang mendorong. Lalu lama-kelamaan menjadi tidak menempel. Ada jarak, hanya niatnya saja kita terima. Nah, setelah kita bisa mencerna, oh ini ternyata niat-niat ini. Barulah ada beberapa metode lagi bagaimana kita mencerna informasi tersebut menjadi sebuah reaksi terhadap diri kita. Apakah kita menghindar, apakah kita lari, dan menjauhi konflik, artinya ya, kalau kita sanggup, kita jawab aja dengan apa yang telah kita latih. Memang absurd gitu. Tapi ya kalau orang tidak merasakan ya agak susah ya. Kalau bicara rasa ya harus dirasakan. Kalau kita ketemu langsung mungkin bisa sambil praktek ya kali. Ya karena kan ya Kang Wibi juga merasakan awalnya bingung, ini pelajaran apa sih? Saya pun pertama belajar pun bingung gitu, nggak masuk logika. Apalagi ketika ada bicara tahap filosofi, ya udah tambah ruwet. Tapi ternyata ketika saya dalamin ternyata ya logis gitu. Logis. Walaupun masih ada sedikit kebingungan ya Kang ya. Ya bingung masih karena ada celah belum ketemu jawabannya aja. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begini? Ini mungkin di sela-sela ini saya mau memberikan kesempatan dulu bagi mahasiswa yang ingin bertanya sesuatu kepada Kang Ferry. Mungkin bisa terkait film tadi, bisa juga terkait obrolan kami barusan. Silakan, mungkin ada yang mau menanyakan apa dulu sebelum kita makin ngalor ngidul panjang lebar. Ada pertanyaan dari Andri Febriansyah. Andri, kamu dari mana, Andri? Universitas apa, Andri? Atau wilayah mana? Dari Banten.
Oh, dari Banten. Oke. Salam ya, Kang Andri. Sarangnya Jawara ya, Banten ya. Iya. Terkenal seperti itu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Andri. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Bapak dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andri Febriansyah. Izin bertanya, seperti yang kita tahu, pencaksilat ini bisa masuk pada Asian Games di Indonesia. Secara otomatis berarti sudah banyak negara yang memang mendalami pencaksilat. Bagaimana sebenarnya upaya penyebaran pencaksilat di luar Indonesia? Dan sejauh ini, apakah pertama berarti bagaimana sebenarnya upaya penyebaran pencaksilat, Kang Fer? Ya. Lalu yang kedua adalah sejauh ini apakah pencaksilat berpeluang masuk Olimpiade? Pencaksilat apa nih? Tradisi atau yang sport nih, Hendri? Mungkin lebih ke sport aja. Oke, yang sport ya. Oke. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Enggak, Kang Fer? Yang pertama, bagaimana upaya supaya ini dikenal di dunia internasional kan yang pertama gitu ya. Yep. Ya salah satunya tadi dengan adanya, kalau kita bicara ranah yang lebih khusus adalah ranah sport itu dengan adanya asosiasi kan. Pertama sih pembentukan dari IPSI. Nah tahun 1997, maaf ya kalau salah tolong direvisi. Yep. Itu akhirnya negara-negara rumpun Melayu membuat sebuah asosiasi dengan namanya Persilat, Persekutuan Silat Antara Bangsa. Kalau sepak bola FIFA-nya lah internasionalnya. Yep. Nah dari situ mulailah masuk ke negara-negara Eropa, Amerika, Asia, Jepang dan lain-lain. Mulai masuk dari sisi olahraganya. Itu salah satu upaya untuk memperkenalkan secara internasional. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara di ranah tradisional itu lebih dulu kan. Oke. Salah satunya tadi semenjak zaman kita kan dulu pernah ya ada interaksi dengan orang Belanda, negara Belanda. Nah, sebagian besar juga ada yang dibawa oleh mereka. Oleh mereka, akhirnya diperkenalkanlah di Belanda, juga ada orang-orang Indonesia yang menjadi warga negara Belanda. Oke. Mantan-mantan orang-orang Kenil. Dan akhirnya membawa budaya itu. Yang keduanya juga si silat sendiri sebenarnya sudah lama dikenal dan juga ya upaya kita dari garis paksi sejak 2001 kita bekerja sama dengan organisasi di Prancis namanya Saudara Kaum. Nah, Saudara Kaum ini datang rutin ke Indonesia untuk merekam guru-guru yang masih ada dan akhirnya kita dibikin sebuah tutorial dalam bentuk DVD. Nah, itu salah satu pintu gerbang masuk ke dunia internasional. Dan DVD ini dijual tentunya di sana. Dan yang ketiga juga kita si Indonesia sendiri membuat sebuah tim namanya Indonesia Dream Team. Itu fungsinya adalah memperkenalkan si silat sendiri. Nah, kita sering dari tahun 98 sampai sekarang ya 2021, terakhir sih 2019 sebelum pandemi, kita sering tampil di Prancis di Bercy Festival. Itu semua bela diri di dunia tampil di situ untuk mempromosikan bela diri. Oke, nah ini Indonesia Dream Team nih siapa aja Kang pada waktu itu? Indonesia Dream Team itu yang dulu ya, yang periode dulu itu adalah salah satunya Iko Uwais, Yayan Ruhian, Cecep Rahman, Cecep Hermawan, Bapak Sofyan Nadar. Itu sering Kang, tiap tahun kita diundang ke Prancis untuk tampil di situ. Nah, mungkin dari situ juga akhirnya si Gareth Evans melihat potensi silat yang akhirnya bisa digarap secara film masuk ke ranah Hollywood. Nah, pada waktu itu Indonesia Dream Team ini mengusung silat tradisi atau silat sport? Silat tradisi. Oke. Silat tradisi karena yang menarik itu ya. Frame-nya adalah tradisional gitu, silat itu tradisional. Oke, berarti yang menarik ada dua jalur ya yang bikin ada beberapa jalur yang bikin silat itu mendunia seperti sekarang ya Kang ya. Ada ya betul. Tradisi dengan caranya sendiri, ada dan juga olahraga dengan caranya sendiri. Sport ya dengan caranya sendiri, bahkan ada jalur yang tanda kutip tadi disebarkan melalui jalur independen. Ya orang-orang bekas Knil, orang-orang Belanda yang dulu sempat tinggal di sini kemudian. Betul. Ya. Dan yang paling fenomenal adalah gini Kang. Salah satunya ada ya orang-orang Indonesia itu dia bekerja di Bandung. Bekerja di Bandung di jawatan kereta api. Nah, dia belajar salah satu silat
alirannya serak di seorang di sini nih evolusi kan dia pulang ke negaranya. Di sana dia mengajarkan kembali si ilmunya itu silat serak ini ke keluarganya tuh. Paul de Toar itu pindah hijrah ke Amerika. Dan akhirnya menyebar sangat pesat di sana dan akhirnya menjadi sebuah merek dagang di sana, paten. Kita sempat ramai lah diskusi dan debat juga panjang dan mereka mengklaim bahwa silat serak ini sudah tidak ada di Jawa Barat, yang asli itu ada di Amerika dan di Dutch. Ya, kita ramai lah, akhirnya ramai Indonesia khususnya ke Bandung dan mereka datang ke sini, kita buktikan bahwa masih ada di sini. Dan akhirnya mereka mengakui akhirnya masih ada root aslinya di Indonesia. Nah, kita sedang menggugat juga upaya untuk supaya si silat serak ini tidak dipatenkan menjadi merek dagang. Jadi klaim-klaim itu juga terjadi di pencaksilat ya, tidak hanya kejadian sama tempe ya, berarti ya? Enggak, ya betul. Apalagi ya banyak lah Kang gitu, karena tadi ya untuk silat sisi tradisional itu banyak pamalinya lah, mungkin tabunya. Ya, tidak boleh memperdagangkan ya. Tidak boleh memperdagangkan, tidak boleh diperlihatkan. Sebenarnya kan itu pola yang terbangun karena pada saat masa-masa kolonialisme orang-orang yang berlatih silat tentunya mendapat pengawasan lebih. Karena ditakutkan ada gerakan massa dan lain-lain. Akhirnya orang-orang silat zaman dulu itu berlatihnya malam, tempat yang agak gelap, tersembunyi. Nah, mau nggak mau akhirnya pola itu terbentuk sampai sekarang. Nah, zaman udah beda lah gitu. Udah berubah zamannya ya. Yang kedua, untuk kesempatan kita masuk ke Olimpik itu sebenarnya sudah pernah kita bahas tahun 2012 ketika pertama kali kita tim beraudensi dengan Menpora pada saat itu masih Roy Suryo. Cuma tahapannya kan yang pertama itu adalah kita masuk dulu ke UNESCO nih. Dan alhamdulillah Desember 2019 kita sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda walaupun harus berbagi dengan negara tetangga Malaysia. Nah, untuk UNESCO untuk masuk ke Olimpik ini juga kan ada syarat-syarat tertentu dari IOC-nya kalau nggak salah, IOC International Olympic Committee, bahwa harus ada beberapa negara yang sudah ada asosiasinya khususnya. Nah, sekarang juga kan masih terbatas asosiasinya. Seperti kayak di Prancis sendiri juga ada 2 asosiasi. Dulunya awal-awal si pencaksilat ini negara-negara Eropa atau Amerika dia berasosiasi ke karate atau kungfu kan. Karena peminatnya di negara-negara bagian belum terlalu banyak. Baru-baru sekarang ini aja gitu. Mulailah. Mungkin nggak akan lama lagi ya bisa ada di Olimpik. Amin. Semoga ada kabar bahagia. Jadi bisa salah satu lumbung medali gitu mungkin ya nanti ya. Nggak juga Kang. Nggak juga ternyata ya. Nggak juga karena ya kembali ya si silat sendiri juga. Kalau saya boleh cerita ya agak perih juga. Karena pemerintah juga tidak memberikan perhatian lebih gitu. Banyak juga dari teman-teman saya sendiri yang akhirnya lari ke cabang olahraga lain. Bukan, lari mengabdi ke negara lain. Oke. Pilihan yang Vietnam, bagus. Vietnam, Thailand itu perhatiannya lebih Kang buat para praktisi ya. Ada ada rasio yang beda gitu mungkin ya. Ada apresiasi lebih. Ya. Kalau kita bisa profesionalisme gitu. Oke. Tadi itu dari Andri, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Amran Tanesit. Saya Amran dari NTT. Izin bertanya Kang. Hal istimewa apa yang membedakan pencaksilat dengan seni bela diri yang lain? Itu pertama ya. Kemudian mengapa seni bela diri pencaksilat kurang diminati dan pemerataannya di Indonesia tidak tersebar merata di setiap daerah dibanding seni bela diri yang lain? Padahal sudah go internasional. Terima kasih Kang. Yang pertama apa Kang tadi mohon diulang? Apa hal istimewa yang membedakan pencaksilat dengan seni bela diri yang lain? Itu ada si Amran. Amran. Siap, halo Kang. Coba saya jawab ya. Apa yang membedakan pencaksilat dan bela diri lain? Sebenarnya kalau secara fungsi sih nggak ada yang beda ya, sama-sama adalah tadi kita untuk membela diri. Cuman yang menjadi lebih mendasar adalah kalau bicara silat tradisional, silat ya dengan bela diri lain itu mungkin bela diri yang asing ya. Karate, taekwondo dan lain-lain tentunya akan menjadi berbeda jika kita melihat dari sisi kebudayaan. Contoh, kalau salamnya aja pun sudah agak berbeda. Kalau di silat kan ini kan nilai-nilai kebudayaan bangsa kita gitu. Kalau yang lain kan
seperti karate yang saya tahu dengan menunduk hormat. Itu kan kembali lagi hasil budaya setempat. Karena budaya Jepang lah menghormati seseorang dengan cara seperti itu gayanya. Dengan orang-orang China seperti ini salamnya. Ya mungkin itu kebudayaan cara menghormati masih sama seperti itu. Kalau di silat seperti ini. Dan tentunya yang menjadi bedanya juga adalah ini hasil kristalisasi, hasil pola pikir kebudayaan masyarakat Indonesia secara umum gitu. Atau Nusantara gitu. Dan kebanyakan juga kan dari sikap-sikap siapnya bersedianya pun selalu dengan tangan terbuka. Jarang ada yang menutup seperti ini, jarang. Selalu terbuka. Yaitu sifat keterbukaan masyarakat Indonesia. Silahkan datang. Sifat sopan santunnya tentu akan berbeda. Kita menyelesaikan masalah tidak langsung hajar. Enggak. Kita terbuka dulu ya. Kenapa tadi dengan kebanyakan tangannya terbuka? Ya silahkan datang. Kita nggak reaktif. Ketika dia datang membawa niat yang buruk, mungkin kita akan ada reaksinya. Kan ya silat yang saya tahu dia counter attack, nggak langsung strike. Itulah kristalisasi dari sifat-sifat masyarakat yang silahkan datang, ayo sopan dan lain-lain. Itu tentunya akan menjadi pembeda. Dan akhirnya dijabarkan jadi sebuah tatanan gerak dan filosofi dan lain-lain. Oke. Lalu yang kedua tadi, ya kenapa nggak merata Kang penyebarannya pencaksilat? Ya tadi kembali lagi ya, si awalnya sendiri kan si pencaksilat itu banyak digunakan untuk pembelaan diri pada masa revolusi tentunya. Nah, itu menjadi titik tolaknya di situ kan. Akhirnya banyak yang menjadi perhatian khusus pada saat pemerintahan kolonial pada saat itu. Yang tidak bisa diajak kerjasama ya dihilangkan sampai dikucilkan atau dipenjara. Yang bisa bekerja sama ya tentunya menjadi kaki tangan mereka. Dari sifat kehati-hatian ini akhirnya menjadi sebuah kebudayaan. Tidak boleh disebarkan ke orang lain, hanya di tatanan keluarga saja. Sampai kan ya mau nggak mau sampai sekarang pola-pola itu yang sifatnya tradisional masih gitu. Kenapa tidak merata? Ya salah satunya unsurnya seperti itu. Dan untuk tokoh-tokoh tua, banyak yang bilang gini, pamali atau tabu untuk dipertontonkan. Nah, tugas kita sebagai generasi muda, ya untuk menyebarkan ini kembali dengan saluran-saluran yang modern khususnya. Gitu. Tentunya juga akan mendapat ya tantangan ada generasi guru-guru kita. Sering kalau saya sih digituin. Itu salah satunya kenapa tidak merata. Ya, jadi saking mungkin ini ya, mungkin bukan tidak ada ya, tapi mungkin lebih ke tanda kutip tersembunyi mungkin ya. Tersembunyi. Ya, itu tadi gitu. Ya bahkan tadi banyak larangan tabunya. Kang Ferry pun ketika menemukan belajar Sabandar pun itu juga punya kisah beda juga tuh ya. Jadi nemu-nemu di media sosial, kemudian ada orang seperti ini di Sukabumi gitu ternyata. Iya. Gitu. Kalau saat sekarang sih kayaknya udah mulai agak masif ya, karena dengan adanya media sosial yang sangat membantu gitu. Kalau zamannya saya dulu belum musimnya media sosial, saya ngalamin datang ke seorang guru itu harus atas rekomendasi dan membawa surat dari yang merekomendasikannya. Dan alamatnya tentu pasti nggak akan jelas. Carilah kalau misalnya kamu daerah sana, Bogor daerah mana Pak, kampungnya ini. Cari aja, tanya orang sekitar pasti tahu. Dan saya perlu proses berbulan-bulan atau berminggu-minggu untuk mencari itu. Gitu. Nah, ketemu balik lagi ke Bandung, punya waktu cari lagi. Udah ketemu juga kadang-kadang ditolak, hampir datang berapa kali baru diterima. Karena sangat mungkin itu harta satu-satunya yang mereka punya gitu kan. Akhirnya nggak bisa sembarang si harta ini diberikan dengan cuma-cuma. Gitu. Oke Kak. Berarti tadi ya, ini mungkin juga sekaligus menjawab dari pertanyaan Septiana tadi ya. Apa yang membedakan pencak dengan diri lain ya, yang menonjol apa? Oke. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin saya mau nanya dulu ke Kang Ferry. Kang Fer, ya. Kalau saya bilang gini, kan tadi sempat Kang Ferry
bilang kalau ada saling klaim itu pernah beberapa kali terjadi ya. Ya. Bahkan dalam tujuan dari UNESCO pencaksilat ya, Indonesia pakai pencaksilat, Malaysia pakai silat ya. Ya. Kalau nggak salah ya. Betul. Jadi kita bukan terpaksa berbagi, bernegosiasi dengan Malaysia daripada saling klaim berkepanjangan, kemudian kita berbagi pencaksilat kita sebagai pedoman hidup ya, pedoman hidupnya ya kalau nggak salah ya di kita ya. Tapi untuk sportnya kalau nggak salah Malaysia ya yang mengajukan. Betul. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang klaim keaslian nih Kang, di Jawa Barat sendiri asli nggak sih sebenarnya main po itu asli nggak sih? Kalau bicara main po-nya sendiri disebut keaslian, saya bilang enggak. Karena tadi main po ini ada hasil karya baru, Kang. Sekitar tahun 1880-an lah, karya baru. Karya baru, tokohnya itu yang meramu itu adalah Raden Haji Ibrahim Jayaperbata, pasti keturunan dari bupati-bupati Cianjur pada saat itu. Nah, beliau sendiri kan menurut riwayat belajar ke salah satu aliran yang ada di Jawa Barat yang lebih tua, yaitu Cimande. Dan yang kedua, gurunya itu adalah seorang dari Pagaruyung. Pagaruyung namanya Bang Madi. Dari situ juga beliau belajar ke guru yang ada di daerah Benteng Tangerang. Namanya Bang Kari. Benteng Tangerang. Biar ada bayangan, mungkin saya tampilkan dulu sekarang sama petanya kan. Asalnya dari Payakumbuh ya. Pagaruyung. Oh, Pagaruyung. Ya. Pagaruyung Minang ya. Ya, betul. Oke. Ya, ada di sekitar sini ya. Kalau kita bayangkan Sumatera Barat. Aslinya dari mana? Oke, ini wilayahnya. Kemudian tersebar ke mana dulu, Kang? Nah, ini tokohnya itu adalah Bang Madi. Dia mengembara sampai ke Batavia, Kang. Batavia, oke. Ya, dari Batavia sini, pada saat itu ya Jakarta, Batavia, dia berjualan kuda gitu. Oke, kemungkinan melewati sini ya, muara sungai sini ya. Ya, kalau menurut cerita sih itu, kelewat Batanghari dia. Oke, Sungai Batanghari, oke di sini. Batanghari sampai ke Pulau Onras dan ke Batavia. Oke, Pulau Onras itu bagian dari Pulau Seribu sekarang, ada di daerah sini. Ya, di sekitar sini nih Pulau Onras. Oke, terus kemudian sampailah ke Batavia. Batavia ada berjualan kuda. Oke, jualan kuda ya pada masa lalu. Jualan kuda. Oke. Nah, dari situ sudah selesai pelajarannya. Raden Haji Ibrahim sebagai pramu main po ini direkomendasikan oleh gurunya sebelumnya Bang Madi ini yang orang Pagaruyung untuk menemui seseorang di daerah Benteng Tangerang. Benteng, oke. Benteng itu sekitar sini. Nah, disinyalir menurut analisis saya yang pada saat itu tahunnya sekitar tahun 1880 sampai awal 1900, orang-orang yang tinggal di Benteng itu orang-orang Chinese, Tionghoa. Ya. Nah, artinya si main po sendiri ya bukan asli Cianjur atau asli Sunda. Ya. Warna Sundanya ada dari permainan Cimande. Warna Minangnya dari tadi yang orang Pagaruyung. Warna Chinanya ada dari orang-orang Benteng. Oke. Istilah main po sendiri kan dibangun oleh dua kata, Kang. Main dan po. Oke. Main ini sendiri kita tahu sendiri artinya mainnya bermain. Ya, dan bermain. po ini ada yang mengartikan dari bahasa Hokian adalah pukulan. Oke. Dan akhirnya dikiratakan kalau orang Sunda itu senang mengkiratakan dikira-kira tapi nyata menjadi artinya main poho atau main lupa atau main anu temere tempo, main yang tidak memberi waktu buat lawan untuk berpikir. Akhirnya menjadi seperti itu. Tapi kalau jadi lupa, jadi linglung jadi lupa, gitu ya? Bingung. Bukan bingung ya, lupa. Karena linglung. Ya. Dia mau menyerang, ternyata kok tahu udah jatuh gitu. Ya. Nah, kalau secara kata ya dibangun oleh dua kata, main dan po. Po ini bahasa Hokian, pukulan. Ya. Pukulan. Okay. Jadi main pukul. Jadi kalau bisa dikatakan yang namanya main po sendiri, yang kemudian main po jadi bagian dari pencak silat di Indonesia itu, ya itu merupakan akulturasi dari berbagai macam kebudayaan ya Kang ya. Betul. Oke, akulturasi berbagai macam budaya. Jadi kalau kita bilang mana yang asli, yang Malaysia atau yang Indonesia,
Ya agak susah kan? Agak susah. Karena yang saya tahu sendiri ya, di Malaysia sendiri itu kan ada beberapa pencaksilat yang berkembang. Salah satunya sendeng, sempreng. Ya. Nah, si sendeng dan sempreng ini kan asalnya dari Bugis. Iya. Dan sampai sekarang di Bugis, daerah Bugis ya, Makassar, Sulawesi itu masih ada. Ya. Keturunan-keturunan raja-raja atau menak-menaknya di Malaysia pun kan gelar-gelarnya masih seperti itu. Masih keturunan raja-raja Bugis. Ya. Dan sebagian juga ilmuwan-ilmuwan sile-sile yang dari Sumatera itu nyebrang juga ke sana. Karena pada saat itu belum ada negara Indonesia dan Malaysia, masih kesultanan-kesultanan. Ya, Sultanan Melayu ya. Ya, ini masih satu wilayah, masih satu keturunan. Ya, sama kalau kita bilang rendang itu rendang Malaysia atau rendang Minang nih. Ya agak susah kan. Susah, kalau bicara gitu. ciri khas mungkin kita bisa gitu. Ya, mungkin ada bumbu ini di sana yang khas, mungkin ada bumbu apa khasnya. di kalau bicara khas sih mungkin kita bisa, kita klaim. Oke, jadi Mainpo kalau bisa dikatakan ya khas dari Jawa Barat ya. Khasnya Cianjur. Khas Cianjur. Lebih ke Cianjur, bukan Jawa Barat, Cianjur. Warna tersendiri. Oke, jadi lebih ke Cianjur kalau Mainpo ini. Kenapa namanya main, Kang? Sekarang. Main. Kenapa ya, main? Ini kan karena ini ya, apa ya? Ini kan tadi kalian kan bertahan hidup ya, tapi kemudian jadi permainan nih. Ya tadi Kang, karena awalnya sendiri kan bertahan hidup bagaimana kita melawan keganasan alam, keganasan dari klan-klan tetangga atau suku-suku tetangga. Nah, ketika masa-masanya masuk ke daerah Cianjur di tahun 1880-an, ternyata yang banyak belajar bela diri itu adalah dari golongan-golongan bangsawan. Oke. Karena untuk rakyat itu agak tabu dan dilarang. Oke, jadi bela diri di yang berkembang di Cianjur ini awalnya bukan untuk para rakyat jelata ya? Bukan, karena tadi ya ada ketika masa kolonialisme, ketika rakyat berkumpul melatih sebuah ilmu bela diri, tentunya mendapat perhatian khusus, Kang. Ya, diamati. Agak susah untuk menyebarkannya. Ya. Kecuali di kalangan bangsawan. Oke. Itu mereka punya kayak hak khusus lah. Ya. Untuk melatihkan ini gitu. Makanya ketika masuk Cianjur, si ilmu bela diri ini berkembang di kalangan bangsawan. Menak-menak. Karena kita dari runtutan sejarahnya pun Raden semuanya. Baru di tahun 2000-an aja rakyat jelata baru boleh belajar. Termasuk 2000-an saya. Tuh ya, 2000-an ya. Ya. 2000-an. Termasuk saya baru bisa belajar. Dulu nggak bisa, susah. Ya. Bukan atas nama rekomendasi, susah. Oke. Jadi harus punya gelar keradenan ini ya, Raden. Terah menak ya, terah bangsawan. Ya, betul. Nah, akhirnya si bangsawan ini juga kan pola pikir agak berbeda. Akhirnya mereka meramu sebuah permainan, menjadi sebuah permainan, kalangan hobi. Ya. Di sisi-sisi waktu luang, karena mereka udah nggak berpikir bagaimana mencari nafkah. Gitu. Mereka juragan tanah, mereka juragan kuda. Sisi waktu luangnya mereka punya ya hobi atau kesukaan tadi bermain pukul atau main po. Di sisi lain juga Cianjur terkenal dengan mamaos, kacapi suling. Nah, itu pun hanya berkembang di bangsawan. Oh, oke. Jadi kalau kita bicara tentang Mainpo dan beberapa tradisi lain di Cianjur, bisa dikatakan bahwa penyebarannya itu terpusat di wilayah keraton ya, di wilayah di kabupaten. Wilayah apa kaum ya? Kaum, betul. Oke, wilayah dalam kaum ya. Dalam kaum. Ya, berarti sampai akhirnya yang tadinya untuk bertahan hidup menjadi sebuah permainan. Permainan hobi. Kita main po. Ya, kalau nggak bisa main po, berarti bukan seorang bangsawan yang baik ya, Kang? Bisa dikatakan seperti itu nggak? Ya, karena pada saat itu ya hampir semua bangsawan bermain po. Kalau tidak bermain po, ya bermamaos, bermain kecapi suling. Oke, menarik nih. Menarik. Oke, sebentar. Saya bacakan dulu pertanyaan dari dari Muhammad Arsyad. Assalamualaikum, Kang. Perkenalkan, nama saya Arsyad dari Pontianak. Izin bertanya, Kang, tentang pencaksilat itu banyak alirannya. Apakah yang diajarkan itu sama? Dan kalau bedanya di mana? Itu pertama. Kemudian, apakah dari berbagai macam aliran ini memiliki asal-usul yang sama, yang kemudian terpecah menjadi berbagai macam aliran? Terima kasih.
Oke, kita jawab yang pertama, kenapa bermacam-macam aliran gitu ya? Ya. Tentunya bedanya apa antara aliran? Sangat-sangat ada yang berbedanya sangat jauh, ada yang agak berbeda dikit-dikit. Nah, kalau di yang saya tahu ya di daerah Kalimantan itu kan istilahnya kungtau. Ada kungtau, ada bangkuy. Kebetulan kawan saya salah satu praktisi di Kalimantan, di daerah Banjar. Dia kungtau. Nah, kungtau sendiri warnanya macam-macam kan. Ada kungtau, ada bangkuy, itu agak berbeda gitu. Nah, di daerah Betawi itu dengan istilah main pukul, itu apalagi lebih ngeblend lagi, lebih macamnya lebih banyak lagi. Karena pada saat itu Betawi sendiri atau khususnya Batavia sudah menjadi pusat kebudayaan, pusat perekonomian juga. Ya. Banyak akulturasi dari permainan-permainan Cina, permainan-permainan Sunda, permainan-permainan Jawa. Kenapa berbeda? Ya tentunya sangat berbeda karena satu dari wilayah pun kita kepulauan. Kira ada sebuah kebudayaan yang eksklusif yang hanya berkembang di daerah tertentu. Dan karena pusat perdagangan, akhirnya terjadilah percampuran unsur-unsur. Ada yang menjadi warna baru, ada yang membawa warna yang masih khasnya otentiknya dari wilayah tersebut. Oke. Gitu. Kenapa berbeda? Ya tentu berbeda. Ya karena tadi satu bentuknya kepulauan, akhirnya membentuk sebuah budaya eksklusif. Ya. Itu. Ya sama kalau kita bilang apa orang Bandung dengan orang Jakarta kan karakter buru-burunya beda ya Kang ya. Ya. Atau mungkin orang Jogja dengan orang Jakarta gitu ya, kota-kota pelabuhan dengan kota-kota yang lebih ke dalam gitu ya. Agak berbeda. Tergesa-gesanya beda, terus ancamannya beda gitu ya. Akhirnya membentuk warna tersendiri Kang. Oke, akhirnya warna bela dirinya beda ya untuk kebutuhan apa. Ya, dan disesuaikan dengan tadi kultur masyarakat. Contoh dan kultur masyarakat. Jawa Barat sendiri, Jawa Barat itu tidak banyak menggunakan gerakan-gerakan kaki seperti menendang. Itu hampir tidak ada. Bukan tidak ada, hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Dengan silat-silat yang ada di daerah Sumatera. Itu mereka agak dominan. Ya. Meloncat, silat harimau agak banyak meloncat, kuncian-kuncian. Seperti di daerah Bangku ya Kalimantan itu juga langkahnya tendangan-tendangan agak jarang, banyaknya permainan tangan dan langkah kayaknya. Oke. Banyak tendangan dan langkah ya. Langkah gitu. Yang saya tahu seperti bangkuy atau kuntau, patikaman seperti itu. Ya. Jadi kalau ada gerakan-gerakan apa yang akrobatik itu kita juga bisa menjadikan juga pada akhirnya ini warna Sumatera. Warna apa gitu. Betul gitu. Kalau dia semakin ke timur Kang, itu bela dirinya hampir memakai senjata semua semakin ke timur. Oke. Kalau pisau itu bagian mana gitu ya, aliran apa dan segala macam. Lebih banyak cenderungnya seperti itu. Kalau Jawa Barat kita tidak banyak menggunakan senjata. Kita menggunakan tangan kosong, bukan berarti tidak ada ya. Kebanyakannya. Tapi semakin ke timur itu sudah semakin memakai senjata. Oke. Seperti daerah Madura itu kebanyakan pakai celurit atau pisau. Semakin ke timur lagi Sulawesi dia memakai parang. Oke. Makin ya seperti daerah Bugis Sumatera dia pakai pisau gitu atau Mandau dia langsung strike ya memang kultur masyarakatnya seperti itu gitu. Ya. Nah tadi juga menarik nih kalau untuk spesifik Jawa Barat ya khususnya di daerah Cianjur kenapa tidak jarang sekali menggunakan kaki? Karena ada adat istiadat yang nggak sopan kalau kita kaki itu adalah bagiannya di bawah. Oke. Jadi ketika kaki melayang atau melakukan sebuah tendangan yang agak tinggi melebihi kemaluan itu pamali karena memperlihatkan kemaluan kita ke orang lain. Oke. Atau tabu. Oke. Nggak boleh dan nggak sopan. Kita menendang ke kepala itu nggak sopan. Secara nilai. Gitu. Bukan nggak bisa kan. Seperti contoh, bisa nggak kita naruh sepatu di atas meja? Bisa, cuman nggak pantas, nggak sopan. Tuh. Tradisional itu masih megang hal-hal seperti itu. Oke. Bisa tapi tidak untuk ditunjukkan mungkin Kang ya. Nggak sopan aja. Oke, ada aturan-aturan lain ya. Ada aturan itu. Mungkin kalau secara dunia modern nggak logis, tapi ya itulah ciri khas tradisional itu di situ. Tapi bisa ya dibuat tendang kepala bisa banget ya. Bisa, cuman nggak sopan dan dari sisi bela diri itu menjadi nggak stabil kita karena kita membuka satu kelemahan kita kaki berdiri di satu kaki itu tentu tidak akan stabil.
Akhirnya Dan akan menjadi mencelakakan diri kita sendiri. ya, berdiri di satu kaki dan satu kaki lainnya tuh terlalu tinggi gitu ya, misalnya. Ya. Oke. Secara struktur tubuh udah nggak seimbang. Secara fungsi pun akhirnya ada pertimbangan seperti itu ya, kalau disaintifkan ya. Iya, betul. Oke, menarik nih. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Tadi yang kedua Kang apa tadi? Yang kedua itu kemudian apakah dari berbagai macam aliran ini memiliki asal-usul yang sama? Nah, itu menarik. Kalau kita bicara lebih khusus di Jawa Barat, kita khususkan lagi kepada si Menpo, ternyata dari satu Cianjur itu kan ternyata ada 2 tokoh nih. Ya. Yang satu Mama Kosim, ya. Itu dia memang asli dari Pagaruyung, domisilinya. Sampai mengemarah ke sini. Dan yang kedua tadi si Menpo sendiri juga kan tadi ada gurunya itu yang dari Pagaruyung juga. Ya. Nah, dari 2 warna tersebut, permainan Cikalong dan permainan Sabandar, akhirnya ada yang ngeblend ya kan, dikawinkan itu oleh murid-muridnya menjadi warna yang baru. Ya. Seperti Menpo Kari Cikaret yang ada di Cianjur. Dan juga ada Menpo Pepehan yang berkembang di Bandung. Ya. Nah, kalau dilihat dari kacamata sekarang, itu menjadi warna yang baru. Tetapi jika dirunut menjadi kesejarahan dan narasumber guru-gurunya, itu menjadi satu sumber yang sama. Oke. Seperti yang ada di Banten, TT KKDH, Cimande, Tarikolot, Kebonjeruk, Hilir. Itu sumbernya masih dari Banten. Dari Bogor, Tarikolot. Tapi menjadi warna tersendiri. Oke. Seperti juga ada yang di Banten itu permainan terumbu dengan permainan bandrong. Itu ternyata masih satu sumber dari Kibuyut Peji. Tapi akhirnya ke sini menjadi warna yang berbeda. Dan itu masih mirip-mirip gitu. Oke. Jadi banyak banget fragmennya ya. Banyak. Dari 1-2 guru yang sama lah ya. Iya, karena tadi manusia punya kesukaan. Saya sukanya permainannya yang banyak memukul. Saya sukanya banyak menjatuhkan. Padahal gurunya sama. Nggak bisa. Satu orang menduplikasi 100% guru itu nggak ada. Karena ada sifat kesukaan. Bahkan dari satu guru pun dia bisa jadi dua hal yang berbeda ya? Betul. Atau banyak yang berbeda ya ininya? Betul. Contoh lagi nih, kita sama-sama kuliah di satu jurusan, tapi kan senangannya beda-beda. Saya senangnya yang sifat matematika, saya senangnya ininya gitu. Kita sama-sama sekolah SD, kita sama-sama sekolah SMP, tapi udah dewasa beda-beda profesinya. Oke. Ya, betul. Kayak gitulah. Ya. Nah, itu istilahnya itu apa, Kang? Istilah kesukaan ini apa kalau di silat Sunda itu namanya angleh. Angleh namanya. Angleh. Kesukaan. Karena dalam pelajaran bela diri, silat itu kan terbangun dari 3 unsur. Tujuannya itu dengan cara memukul, dengan cara mengunci atau mematahkan, dengan cara menjatuhkan. 3 pelajaran ini tentu ada di semua bela diri. Nah, kita tinggal milih, kita senangnya yang mana. Disesuaikan dengan struktur tubuh tentunya. Memukul itu menghantam maksudnya ya? Hantaman. Kalau badan tinggi besar mungkin, tubuh. Ya, yang tinggi besar seperti Kang Wibi, ada kesenangan main hantaman. Yang badannya kecil nggak mungkin kan, karena butuh power dan effort lebih. Akhirnya dia dengan bermain dengan cara menjatuhkan atau kuncian. Oke. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari Bima ya. Ganang Bimantara. Perkenalkan, nama saya Bima. Izin bertanya Pak mengenai konflik yang terjadi dalam seni bela diri pencaksilat di beberapa daerah. Oke, apakah ada solusi agar bela diri pencaksilat tidak dianulir sebagai bela diri yang mungkin membuat onar dan keras di beberapa daerah di Indonesia? Ini orang mana nih, Bim? Bima, kamu orang Jawa Timur bukan ya? Hadir, Pak. Kamu orang mana, Bim? Saya orang Jawa Timur, Pak. Sudah ketebak ya, Madiun bukan? Orang Madiun atau orang mana, Bim? Orang Surabaya, Pak. Orang Surabaya, tapi dengar-dengar ya berita-berita di Jawa Timur bagian barat ya? Iya, benar, Pak. Gimana ya? Silakan Kang Fer menjelaskan. Nah, kalau bicara tadi ya kebudayaan, semakin ke timur itu kan budayanya semakin terbuka, kan? Terbuka tuh ya, dari sisi senjata lebih banyak digunakan. Tentunya kan itu kultur ya, budayaan, dan masuk juga karena si
bela dirinya gitu dan masyarakatnya. Nah, kalau yang sering mungkin di Jawa Timur itu kan konflik-konflik di daerah Madiun, Ponorogo, Lumajang, Magetan, itu memang daerah-daerah konflik. Jangankan secara bela diri, dari dulu pun konflik gitu orang-orangnya, senang berkonflik. Nah, kalau bela diri yang banyak, etis nggak nih kita nyebut satu organisasinya? Jangan ya. Mungkin kadang juga sudah tahu kan. Nah, populer kan itu di Jawa Timur kan. Itu tiap tahun ya, itu seperti jadi ritual gitu kan. Karena mereka sebenarnya itu dari satu guru yang sama, rootnya masih sama. Cuman itu bawahnya ini tadi ada angleh ya, kita ada kesukaan, juga ada beberapa ya pertimbangan-pertimbangan tertentu akhirnya menjadi organisasi yang berbeda. Padahal pelajarannya sama, gurunya sama. Oke. Nah, itu kan pasti akan ketemu kalau dalam organisasi tersebut itu ada sebuah kegiatan namanya Suro Agung. Satu Suro atau satu Muharram. Mereka akan berziarah ke guru yang sama itu. Betul. Nah, dari beberapa organisasi ada ego bahwa merasa saya yang mendapatkan ilmu yang paling asli. Tadi kembali ke aslian. Saya asli mendapat titah dari sang guru. Oke, bahaya ya sebenarnya kalau keaslian ini dipertahankan. Ya, kita harus terbuka lah. Nah, karena dari beberapa organisasi tersebut ketemunya bareng, tentunya ada egoisme, merasa paling asli. Terjadilah bentrok di situ. Dan terus tiap tahun. Akhirnya kan ada jadi kayak ajang balas dendam. Ya. Dan sampai sekarang itu agak susah gitu. Kecuali ya dari organisasi pusatnya membenahi. Tapi kalau bicara membenahi juga agak susahnya karena apa? Ini masanya sudah ribuan. Apalagi di daerah Madiun, itu perguruan ini menjadi sebuah perguruan kedaerahan. Contoh, kecamatan A itu tentunya organisasi A. Ya. Kecamatan B, organisasi B. Ketika ketemu di jalan, itu pasti terjadi bentrok dan sampai hilang nyawa. Ya. Jadi ada ini ya, Kang ya. Maksudnya, kalau tadi kan dari Sabandar, dari Cimahi, kita belajar tentang falsafah hidup dan kedamaian ya. Ada satu titik pencak silat ini dijadikan jalan kedamaian, ya, jalan damai. Yang lebih dikaji ya, akhirnya adalah lebih kerana filosofis ya. Tapi mungkin ada juga sisi gelap ya. Ada sisi yang masih dengan kekerasannya gitu ya, masih bertahan di sisi itu gitu ya. Seperti yang tadi. Semakin banyak orang agak susah kan mengontrolnya. Ya. Apalagi sudah menjadi organisasi. Gitu. Oke, jadi pada akhirnya pilihan juga ya Kang ya, mau jalan yang mana nih? Kenapa si orang-orang tradisional itu tidak memilih untuk berorganisasi dan menginduk kepada satu organisasi apapun? Karena yang saya tahu di daerah Jawa Barat itu menganut rasa kekeluargaan yang sangat tinggi. Walaupun kita berbeda organisasi, kita pegang riwayat yang sama, kita masih berpikir itu saudara. Satu sanad. Ya. Kalau di daerah semakin timur, ya tadi contoh Jawa Timur, itu kan konfliknya tinggi. Organisasi walaupun satu guru. Ya khususnya saya soroti daerah Madiun dan sekitarnya, itu tiap tahun masih terjadi. Ya, karena itu juga sebagai bagian dari ritual juga ya. Sebenarnya itu ritual suruhan, ziarah kubur, kemudian jadi konflik itu ya. Karena ketemu di satu tempat yang sama gitu. Ya, misalnya tahun sekarang saya konflik dengan organisasi Kang Bibi nih. Ada korban di pihak saya. Nah, tentunya tahun depan ketika ketemu lagi ada balas dendam. Dan itu tidak akan pernah selesai. Oke, nah gitu tuh sebenarnya yang terjadi seperti itu tadi ya. Jadi ya hati-hati dengan klaim keaslian ya, merasa paling asli terus kemudian memaksakan keaslianmu ke orang lain, itu akhirnya bisa memicu konflik juga tuh. Ya, oke. Gitu Bim, kira-kira Bim. Selanjutnya dari Lona nih. Waduh Lona, ini kamu mau ngebuka apa nih? Mau ngebuka majelis ya? Oh enggak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lona dari Sulawesi Selatan. Halo Sulawesi Selatan. Izin bertanya mengenai video yang dipaparkan tadi. Ada yang sempat disinggung mengenai sumpah atau janji. Talek itu mungkin Kang ya? Talek mungkin ya, Lon? Ya. Oke, di mana salah satunya yaitu harus taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya.
pertanyaan saya, hal apakah yang akan terjadi jika salah satu murid yang melanggar hal tersebut? Dan ada tadi yang sempat saya ingat mengenai sesuatu yang ditumbuk kemudian diperas tadi. Itu tujuan untuk apa? Terima kasih Pak. Oh jadi mungkin ini ya tadi ngomongin talek ya. Saya juga sekalian kan numpang nanya nih, menumpang pertanyaan Lona nih. Kalau misalnya dia di luar keyakinan misalnya, boleh nggak sih? Karena ada syarat di situ untuk jadi talek, untuk ditalek adalah taat pada Allah dan Rasulnya gitu ya. Hanya dia yakin sama Borma atau Indomaret gitu misalnya, boleh nggak ditalek? Nah gini, tadi kita jawab yang pertanyaan dulu ya, yang pertama dulu ya. Okay. Tadi iklan Pak Wibi. Oh iklan ya? Sponsor ya? Sponsor. Atau iklan apa sama warung? Nah, talek ini kan atau sumpah ya, itu khususnya kalau di Cimande itu selalu yang pertama itulah taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu kan sebuah, karena di Jawa Barat yang sifatnya tradisional seperti Cimande, Sabang dan Cikalong itu adalah sebagai salah satu bentuk syiar menyebarkan agama dan keyakinan, tentunya yang Islam tentunya ya. Nah, ketika kita sudah mengucapkan sumpah dan melanggar, sebenarnya tidak akan terjadi apa-apa kalau secara pribadi. Itu urusannya kamu dengan yang Maha Pencipta, itu aja. Lebih ke arah sana aja gitu kan. Dan mungkin juga ada apa ya? Kalau saya secara pribadi masih meyakini ada keberkahan guru gitu. Ketika kita melanggar, tentunya apa yang kita ajarkan tidak akan menjadi berkah. Ya secara kehidupan, perekonomian, secara jiwa pun tentunya akan tergoyang. Dan kalau bahasa kasar kualat gitu, itu masih terjadi gitu. Itu kan tergantung kepercayaan, mau percaya silakan, mau enggak silakan gitu. Tapi ketika saya bersumpah tidak akan korupsi, ternyata kita korupsi, kan itu urusan tanggung supir aja. Urusan tanggung supir aja gitu. Nah tadi yang kamu Wibi bilang, buat yang non Islam bagaimana? Ya itu disilahkan Kang. Cuman kalau sekarang ya agak lebih terbuka, kawan-kawan juga, selama kamu punya kepercayaan dan digunakan kepercayaannya, itu silahkan. Digunakan. Kalau nggak digunakan pun ya itu silahkan. Karena ketika kamu sudah melakukan sumpah, dilanggar, itu silahkan saja. Resiko tanggung supir. Ya. Oke. Lalu pertanyaan kedua, itu tadi apa yang diperes Kang? Untuk apa tujuannya? Nah, di Cimande sendiri itu kan tahapan belajarnya agak unik gitu Kang. Yang pertama, kita belajar dari sisi bela dirinya. Yang kedua, yaitu dari sisi seninya. Tahapan, jadi belajar bela diri itu namanya kalau di Cimande itu kelit. Sebelum kita berdiri, kita harus belajar kelit duduk dulu. Duduk dulu aja itu. Bertahun-tahun mungkin. Kalau kita cepat mungkin berbulan-bulan. Nah, setelah duduk, kita dengan cara berdiri. Belajarnya itu. Apa yang digerakkan yaitu sama dengan yang ketika kita duduk. Dari berdiri, kita dengan berjalan. Ada langkah. Baru dengan adanya benturan. Dibentur-benturkan. Itu ciri khas Cimande, itu dibenturkan. Tangan dibenturkan, kaki dibenturkan. Supaya kuat. Yaitu dipepeh atau dipereh. Pasti memar. Retak. Sampai kan ada yang patah tulang. Itu pasti. Itu pasti kalau di Cimande. Nah, yang kedua, ada unsur seninya, yaitu disebut dengan tepak salancar. Jadi si seni ini atau ibing penca itu kalau di Cimande itu tahap kedua setelah jurus. Nah, yang ketiga itu adalah sisi pengobatan. Pengobatan patah tulang. Bahkan sampai sekarang di kampung Cimande itu terkenal dengan pengobatan patah tulangnya. Kalau mungkin Jabotabek, kita tahu ya, patah tulang kemana, ke Cimande aja. Nah, tadi yang ditumbuk-tumbuk itu adalah salah satu materi yang digunakan dalam pengobatan patah tulang, yaitu tebu. Tebu yang tumbuh di daerah sana. Tebu itu tebu apa? Tebu warna kuning. Dan uniknya lagi, hanya boleh ditebang selain hari Rebo dan Sabtu. Rebo dan Sabtu nggak boleh ditebang. Selain hari itu boleh ditebang. Nah, setelah ditumbuk, itu diambil airnya dan digodok, dipanaskan.
itu menjadi salah satu bahan pembuat balur. Balur itu ya itu balur. Dan ini dibuatnya hanya setahun sekali. Yang kuningnya itu kan yang bawahnya itu air dari tebunya itu. Nah, yang atasnya itu yang hitam itu minyaknya. Minyak dari kelapa atau minyak letik. Tapi dicampur dengan bahan-bahan yang lain gitu. Nah, itu dibuatnya itu setahun sekali, setiap hanya bulan Mulud. Uniknya di situ gitu. Sekarang kita akan gunakan nih, kemarin Mulud nih, ketika saya datang ke sana itu akan membuat bahan buat Mulud yang akan datang tahun depan. Baru bisa digunakan. Yang tadi saya kasih Kang Bobi itu Mulud yang kemarin dibuatnya, berumur 1 tahun. Semakin lama semakin bagus. Dari Kang Ferry juga ini. Semakin lama semakin bagus, Kang. Ya. Itu untuk mempercepat proses pengapuran tulang dan lain-lain. Karena metodenya kalau Cimande itu bukan diremukan ya, dipepeh tangannya ini supaya si tulang-tulang itu menjadi kuat. Dan tentunya dalam melakukan dihantam dengan tebu, pertama itu dihantam dengan tebu dulu kita. Tebu yang dibakar kan keras, dihantam ke tangan, sampai kan memar, kadang-kadang ada yang retak. Jadi ada filosofi gini, jangan hanya bisa merusak, tapi kamu harus bisa mengobati. Makanya orang berani mengajarkan kembali Cimande, tentunya harus dibekali dengan pengobatan. Kalau kamu hanya belum bisa mengajari belum sampai ke tahap pengobatan, jangan sekali-kali mengajarkan permainan Cimande. Karena sudah melanggar aturan. Hanya bisa merusak, tapi nggak bisa ngobatin. Harus bisa ngobatin. Kalau bikin ngerusak. Itu udah satu paket pelajarannya gitu. Berarti intinya harus siap sama konsekuensinya ya Kang ya, dan bisa memperbaiki itu ya. Betul, karena kan apapun itu ketika cara bela diri demi kesehatan, bukan demi kerusakan. Ya. Oke. Mungkin mirip ini ya, tukang servis radio terima bongkar harus bisa terima pasang. Betul kan? Ya agak riskan ya karena tingkat kecelakaannya tinggi, ya kita harus siap gitu. Hampir di semua bela diri yang sifatnya tradisional itu tentu ada pelajaran-pelajaran itu kan. Ya minimal kayak ngurut itu harus bisa. Dan itu emang skill dasar ya mungkin pada masyarakat pada zaman itu ya Kang ya? Ya. Termasuk ya saya pun akhirnya mau nggak mau belajar gitu. Karena kebutuhan. Mempertahankan itu bukan hanya persoalan berantem aja, tapi juga persoalan mengobati ya. Betul. Karena akhirnya kalian fenomena di Cimande itu menjadi akhirnya jadi sebuah profesi kan. Oh ya. Kalau di Pulau Jawa kalian nanti punya kesempatan ke Pulau Jawa gitu ya, mungkin ada yang juga berdomisili di Pulau Jawa. Ijat urut Cimande, patah tulang Cimande gitu ya misalnya. Menjadi profesi. Jadi profesi. Menjanjikan. Ya bukan hanya di Cimande ya, kalau di daerah Jawa mungkin ada sangkal putung. Ya, di Jakarta ada. Nah, sangkal putung. Ya, kalau di Jogja juga ada sangkal putung ya. Nah, menjadi sebuah profesi yang menjanjikan gitu. Okay. Silatnya mah tidak menjadi sebuah komersialisasi silatnya. Oke. Pengobatan yang menjadi dimonetize-nya gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya kita. Ada sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi saya random aja karena waktu juga tinggal 4 menit. Oke, mungkin ini yang terakhir nih. Dari Nori Putri. Selamat siang Pak, saya Nori dari Makassar. Ini satu daerah sama kamu Lona? Nori? Oh enggak, tidak saling kenal ya. Oke. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa pencaksilat tak jarang masyarakat Indonesia sering mengaitkan dengan hal yang mistis, seperti silat pakai jin atau silat pakai ilmu hitam dan hal-hal yang identitas dengan ilmu gaib. Tentunya itu melanggar hukum Allah. Oke, ini menurut Putri, menurut Nori ya. Bagaimana tanggapan Bapak dengan hal tersebut? Silakan Kang. Jadi ini sebenarnya pertanyaan klasik sebenarnya sih. Ya. Nah, kalau saya sendiri secara pribadi ya, mendefinisikan pencaksilat itu adalah sebagai sebuah ilmu keterampilan tubuh. Ilmu keterampilan tubuh. Bagaimana kita memahami struktur tubuh kita, memahami mekanika tubuh kita, mana yang bisa kita benturkan,
mana sendi-sendi yang bisa diputar, mana sendi-sendi yang bisa dilipat. Akhirnya dengan memahami tubuh kita, memahami mekanika tubuh kita, menjadilah sebuah ilmu keterampilan yang dinamakan pencaksilat. Nah, kalau ada ilmu di luar keterampilan tubuh seperti ilmu kebal, ilmu yang dengan pakai jin, itu saya mendefinisikannya sebagai ilmu kanuragan, bukan ilmu pencaksilat. Contoh seperti yang terjadi di tanah Banten ya. Yep. Ada istilahnya debus. Debus itu kan ilmu kebal secara umum ya. Orang pencaksilat belum tentu bisa debus. Orang debus pun belum tentu bisa silat. Tetapi ada yang bisa debus dan bisa silat. Jadi adalah sebuah keilmuan yang berbeda kan. Oke. Nah, kalau ada yang tadi mungkin memperagakannya atributnya memakai atribut pencaksilat, baju hitam-hitam secara umum, memperagakan silat-silat yang seperti itu. Ya, kalau saya menyorotinya, mungkin itu adalah ilmu kanuragan. Ya tidak bisa dipungkiri ya, kita sebagai dunia timur masih menganut hal-hal seperti itu. Nah, tentunya itu kan harus dipahami dan dijelaskan. Nah, kayak tadi Tea, kebanyakan di kita tidak mau tahu. Di rata itu sama. Bahkan seringkali ini Kang ya, berhenti sampai aspek mistis saja. Ya, karena memang mau nggak mau, ya itu juga salah satu framing dari kolonial. Bahwa belajar pencaksilat itu selalu berkaitan dengan jin dan mistis karena kita masyarakat hampir 90% Muslim ya. Akhirnya ya ada bahasa seperti itu, ada istilah di frame seperti itu supaya kita tidak belajar pencaksilat karena sangat membahayakan pada saat itu kekuasaan kolonial. Yang ditampilkan si silat-silat yang berkongsi dengan kolonial itu adalah centeng-centeng, jawara-jawara dengan ilmu-ilmu seperti itu. Ya mau nggak mau stigmanya sampai sekarang kental gitu kan. Akhirnya kita juga jadi kepengaruh ya. Bahkan saya dulu pas awal-awal belajar penca pun dikenalkan dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Kang Ferry juga sempat ngomong ke saya juga sama. Kang Ferry juga mengalami hal-hal yang sama seperti itu. Jadi emang stigma itu kencang banget sampai hari ini ya. Tapi dengan tujuan politik gitu, dengan tujuan politis tertentu. Tapi kita harus lihat juga masanya kapan nih gitu ya. Konteks zamannya kapan nih gitu ya Kang. Ya, betul. Zaman dulu iya, tapi hari ini enggak lagi seperti itu. Ya, jadi juga kan karena zaman dulu itu kita dituntut. Dituntut ya. Dulu kan kita taruhlah dari suatu tempat ke tempat lain pasti melewati hutan pada saat itu ya. Dengan kuda, dengan ancamannya nyawa. Nah, tentunya juga pasti akan membekali dengan hal-hal seperti itu. Anggaplah instannya, saya nggak belajar bela diri, tapi saya punya ilmu kebal, ya udah. Instan aja gitu ya. Instan aja gitu. Karena kebutuhan. Jadi lama-kelamaan, hal itu udah nggak logis gitu. Tidak logis dan tidak lagi relevan gitu kali ya. Nggak relevan gitu. Buat apa kirim sesuatu dari jarak jauh kalau kita bisa pakai email gitu misalnya. Betul. Nah, cuman kan kebudayaannya masih ada kan. Betul. Bisa dihilangkan gitu. Salah satu kekayaan budaya aja itu. Bahkan ada istilah pencak kanuragan ya, Kang, sama silat kanuragan ya. Betul. Itu banyak berkembang di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kang. Itu dua hal yang beda ya. Dua hal yang berbeda. Satu olah tubuh, satu lagi olah kanuragan tadi, olah kanuragan tadi ya. Dengan unsur-unsur eksternal gitu. Oke, tadi mungkin itu ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya, cuma waktunya sudah melewati jam 11 ya. Silakan teman-teman nanti bisa dititipkan pertanyaannya di grup. Nanti saya akan hubungi Kang Ferry untuk kemudian menjawab itu secara langsung dan akan saya balas ke teman-teman. Kayak gitu paling ya. Kang Ferry. Kebetulan Pak Wibi itu juga udah saya catat ya siapa yang nanya. Jadi nanti mungkin saya sampaikan lewat Pak Wibi untuk disampaikan ke Kang Ferry ya kali ya. Siap Pak. Siap. Kang Ferry atur nuhun pencerahannya. Semoga bermanfaat gitu.
Siap, Kang. Semoga teman-teman yang lain juga bisa mengambil manfaat, baik yang tadi ranahnya filosofis maupun yang tadi ranahnya lebih ke fisiknya gitu ya. Semoga ilmu dari Kang Ferry hari ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bagi saya jelas bermanfaat, bagi teman-teman semoga juga merasakan manfaatnya. Terima kasih sudah hadir pada acara MBKM pada siang hari ini. Selamat berakhir pekan teman-teman. Silakan ke Pak Isa, saya kembalikan acaranya. Oke, nuhun. Punten Mbak Wia. Ya, jadi hatur nuhun Kang Ferry ya. Dan kebetulan ada sedikit cindera virtual ya, cindera virtual dari kami. Punten, saya izin share screen. Nah, ini hatur nuhun Kang Ferry. Ini punten kami ini dari atas nama Kampus TLU. Ini semoga tanda apresiasi kami pada kesediaan Kang Ferry untuk berbagi pengalaman dan insight-nya tentang seni pencaksilat, bela diri khususnya pencaksilat di ini ya. Hatur nuhun pisan. Punten kalau ini yang bisa kami ini kan, tapi insya Allah saya ini kan titipkan lewat Pak Wibi mungkin ya untuk di. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nuhun pisan. Oke, demikian. Kemudian mungkin sekarang karena waktunya juga udah habis ya, bisa mungkin buka semua kameranya, kita adakan foto sesi dulu bersama. Biasa ini karena pepatah di dunia virtual no pic hoax. Jadi benarkah acara ini sudah dilangsungkan? Benarkah kita menghadirkan Kang Ferry? Benar. Mana buktinya? Nah, inilah buktinya. Ya. Begitulah. Oke, mangga silakan yang lain. Kalau memang ada kendala nggak masalah, dikatakan aja. Tapi kalau yang bisa silakan buka kameranya. Kita ya. Oke, sudah siap semua. Nori, Septi, Mirena susah ya disorong ya. Soalnya ada yang disorong juga sama ada di ini ya, Ambon, jadi mungkin agak susah. Oke, kita hitung mundur. 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Ya, sudah. Oke, hatur nuhun atas kesediaannya Kang Ferry. Jangan kapok-kapok. Kalau mungkin suatu saat mungkin kita ngundangnya Kang Ferry berkenaan terutama sharing tentang ilmu bela diri, pencaksilat, dan tadi sebenarnya banyak yang pengen kita tanya. Tadi ada beberapa pertanyaan belum kejawab, tapi ya mungkin nanti nitip saya sama Pak Wibi ya ke Kang Ferry. Oke, nuhun juga Pak Wibi ya sudah bersedia memandu acara ini, dan punten tadi saya ngedobel jadinya agak susah. Ya tolong ya teman-teman juga ya, nanti mungkin akan ada penugasan, nanti siap-siap aja standby ya di grup WA dan LMS. Dengan demikian alhamdulillahirobbilalamin, kita akhiri acara hari ini. Kita terus kontak terus, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.